Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu dan anak sekalian yang dirahmati Allah, tak henti-hentinya kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih diizinkan oleh Allah untuk menghirup udara segar, dan kita masih dianugerahkan kenikmatan iman dan Islam, bisa menjalankan satu ibadah yang ibadah tersebut yang sangat istimewa, yaitu ibadah bulan Ramadan. Bapak Ibu dan anak sekalian yang dirahmati Allah, selanjutnya sholawat dan salam kita sanjungkan kepada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati dan anak sekalian yang dirahmati oleh Allah, bahwa setiap manusia pasti, ini bentuknya pasti mempunyai kekurangan, pasti mempunyai kesalahan, pasti mempunyai kelemahan. Dari kekurangan atau kelemahan yang kita miliki tersebut, kadangkala menjadi bahan perbincangan orang. Ketika kita bertemu dengan orang lain, apabila sudah kehabisan bahan pembicaraan, kadang-kadang mencari-cari apa yang akan dibicarakan. Lah, yang paling mudah, yang paling gampang untuk diucapkan, ini biasanya membicarakan perihal orang lain. Membicarakan perihal orang lain ini, apabila orang yang kita bicarakan tersebut tahu, kemudian menjadikan tidak suka, maka yang dibicarakan tadi atau orang yang membicarakan tadi berarti telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh agama. Bahasanya agama adalah ghibah, yaitu membicarakan kejelekan orang lain, yang apabila orang lain tersebut yang dibicarakan itu tahu, maka pastilah dirinya tidak suka atau menimbulkan kemarahan. Sebagaimana Nabi pernah menyampaikan tentang ghibah ini. Ghibah yaitu satu kebiasaan membicarakan kejelekan orang lain.
yaitu engkau menyebutkan sesuatu yang tidak disukai oleh saudaramu, kata Nabi. Lalu seorang sahabat tadi bertanya kepada Nabi, Nabi, bagaimana jika yang dibicarakan itu memang benar? Bagaimana Nabi? Lalu Nabi menjawab, kalau memang benar, berarti engkau telah menggibahinya. Kalau salah, berarti engkau telah menfitnahnya. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi membicarakan kejelekan orang lain itu tidak ada untungnya sama sekali. Tidak ada untungnya. Kalau benar yang diomongkan itu namanya ghibah, ya betul ghibah. Kalau salah dan itu tidak benar, hal tersebut terjadi atau dilakukan oleh orang yang dibicarakan tadi, maka yang membicarakan tadi telah berbuat atau memfitnah. Kalau benar ghibah, kalau salah fitnah. Tidak ada untungnya sama sekali, semuanya perbuatan dosa. Di era modern ini, ghibah tidak hanya terbatas pada lisan atau ucapan. Kalau dulu konon ceritanya, kalau orang-orang sudah pada kumpul di bawah pohon yang rindang gitu, sambil mencari kutu mencari tumo di rambutnya gitu, udahlah asik sambil menggunjing, membicarakan sana sini. Habis bicara si A, si B dibicarakan, habis si B, si C dibicarakan. Akhirnya orang sekampung habis dibicarakan semua. Itu dulu. Akan tetapi di era modern ini, ghibahnya lebih dahsyat dari orang-orang terdahulu. Kalau orang dahulu zaman belum modern, paling orang sekampung yang tahu, yang mendengar omongannya, yang mendengar ceritanya paling orang sekampung, paling banter gitu. Biasanya kalau orang kampung itu, saya bilangi ya, jangan bilang-bilang siapa-siapa ya. Oh iya, kamu tak bilangi, jangan bilang siapa-siapa ya. Itu akhirnya berantai, semuanya jadi tahu. Itu cerita zaman dulu, masa lalu. Tapi masa sekarang ini, waduh, hibah sekali menceritakan tentang orang lain, menceritakan kejelekan orang lain melalui satu alat ini seperti ini, Android. Sekali klik share gitu, lintas desa, lintas kota, lintas pulau, lintas negara, semua orang jadi tahu dahsyatnya ghibah zaman modern seperti saat ini. Untuk itu ya waspadailah
Ya, berhati-hatilah. Nah, berhati-hatilah ketika kita menerima satu informasi. Ya, ketika kita menerima satu informasi, menerima broadcasting dari teman, dikirimkan kepada kita misalnya, seolah-olah kita merasa yang tahu lebih dulu, lalu kita dengan segera langsung kita kirimkan ke grup, padahal punya grup 25 grup dikirimi semua. Wah, semuanya biar tahu. Wah, ini berita update ini. Ya, tanpa di cross check tentang kebenarannya. Kalau itu yang di share itu adalah kejelekan orang lain, berarti hibah. Apabila benar, hibah. Apabila yang di-share kejelekan orang lain itu ternyata tidak benar, berarti kita telah berbuat fitnah. Kedua perbuatan ini ya, merusak sendi kehidupan dalam bersosial. Kalau itu terjadi antara pribadi, bisa jadi menjadi perseteruan antar pribadi. Kalau itu menyinggung tentang satu kelompok tertentu, bisa jadi perseteruan antar kelompok. Kalau itu terjadi antar negara, bisa jadi perseteruan antar negara. Ini kekuatan hibah. Nah, untuk itu Bapak Ibu yang saya hormati dan sekalian yang dirahmati Allah, kita perlu waspada. Kalau ada berita dan berita itu menjurus untuk membicarakan tentang kejelekan orang lain, ada baiknya kita simpan, kita buang atau kita del saja. Kita tidak usah ikut menyebarkan kepada orang lain, agar kita terhindar dari hibah maupun fitnah. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan ghibah dan fitnah. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.